Kenapa kita perlu ibadah? Apakah Allah butuh ibadah kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hilda, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat mendasar namun luar biasa penting bagi kita sebagai muslim, yaitu konsep ibadah dalam Islam. Seringkali kita menganggap bahwa ibadah hanya sebatas gerakan sholat atau menahan lapar saat puasa, padahal maknanya jauh lebih besar dari itu. Yuk kita bedah bersama-sama. Pertama, apa sih sebenarnya ibadah itu? Secara etimologis, ibadah berasal dari kata abada yang artinya tunduk, taat, dan mengabdi. Jadi, hakikat ibadah adalah bentuk ketundukan total kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasari oleh rasa cinta yang sangat besar. Di dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 56, Allah menegaskan bahwa tujuan utama kita untuk diciptakan adalah beribadah. Artinya, setiap hembusan nafas dan langkah kaki kita seharusnya menjadi bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta. Nah, agar lebih mudah untuk memahaminya, ibadah dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu ibadah maksiat. Ini adalah ibadah khusus yang tata caranya sudah diatur secara pasti oleh Allah dan Rasul-Nya. Contohnya, sholat, zakat, dan puasa. Kita tidak boleh mengarang-arang caranya. Sedangkan ibadah ghairu mahdat adalah ibadah yang sering kita lupakan. Ini adalah ibadah umum. Segala perbuatan baik yang kita lakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Contohnya, saat saya sebagai mahasiswa belajar dengan bersungguh-sungguh atau saat kita membantu orang lain di jalan. Jadi, selama niatnya karena Allah, itu adalah ibadah. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah setiap harinya. Kenapa kita perlu ibadah? Apakah Allah butuh ibadah kita? Tentu tidak ya teman-teman, ibadah itu untuk kebutuhan kita sendiri. Fungsi utamanya adalah sebagai penyucian jiwa dan benteng diri. Sholat misalnya berfungsi mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ibadah juga memberikan ketenangan batin di tengah hiruk-pikuknya tugas kuliah atau pekerjaan. Ibadah menjadi momen istirahat rohani kita untuk kembali terhubung dengan sumber kekuatan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ibadah itu punya dampak sosial loh. Ibadah yang benar pasti melahirkan anak yang baik kepada sesama. Sholat berjamaah mengajarkan kita tentang kesetaraan dan kedisiplinan. Puasa melatih empati kita terhadap mereka yang lapar dan kekurangan. Sedangkan zakat menjadi solusi untuk ketimpangan ekonomi. Jadi, relevansinya dalam kehidupan sehari-hari adalah jika ibadah ritual kita baik, maka hubungan sosial kita pun seharusnya menjadi lebih harmonis, jujur, dan penuh kasih sayang. Sebagai penutup, mari kita renungkan apakah ibadah kita selama ini sudah membekas dalam perilaku kita sehari-hari atau baru sekedar menggugurkan kewajiban. Mari kita jadikan ibadah sebagai gaya hidup agar setiap detik yang kita lalui memiliki nilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk terus memperbaiki diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.